ini sangat penting karena tujuannya dan pertemuan kali ini adalah untuk melakukan pembicaraan secara santai, terbuka dalam bentuk diskusi. Nah, untuk diskusi pada sore hari ini kita sebut dengan diskusi kelompok terarah, seperti survei pendapat yang sifatnya umum dengan pertanyaan terbuka. Terbuka artinya dapat mengandung pendapat yang bermacam-macam. Untuk topik yang kita bicarakan pada sore hari ini yaitu tentang penggunaan vape di kalangan remaja saat ini, yang akhir-akhir ini menjadi trending topik masalah kesehatan di kalangan remaja saat ini. Namun upaya pengentasannya masih belum maksimal karena kasus penggunaan vape pada remaja ini masih terlihat sangat disepelekan dan mereka masih tidak tahu dampak kesehatan yang diakibatkan oleh vape tersebut. Nah, di sini teman-teman nanti untuk jawabannya semuanya betul ya, tidak ada yang salah karena kita di sini memiliki pandangan atau pendapat sendiri. Jadi semua pendapat baik yang positif maupun negatif dapat diutarakan dan diterima. Lalu selanjutnya mas-mas di sini berbeda pendapat tentang hal yang sedang kita bicarakan boleh. Tetapi dimohon kepada semua teman-teman untuk menghormati pendapat orang lain, karena orang lain kan mungkin mempunyai pendapat berbeda dalam hal itu. Dan dimohon untuk teman-teman memberikan kepada teman yang lain untuk kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam baik, lalu saya akan menjelaskan prosedur. Yang pertama yaitu apapun yang akan Anda sampaikan dalam diskusi ini akan disimpan dan dirahasiakan dan hanya akan digunakan untuk tujuan penelitian. Lalu yang kedua, kami akan menggunakan alat rekam dan membacakan tentang perjalanan diskusi ini dan apa yang kita sampaikan. Tetapi kami tidak akan memberikan nama dan siapapun yang akan mendapat. Hal ini semata-mata dimaksudkan agar seluruh pendapat mas-mas dapat didapat dengan baik. Oleh karena ini merupakan diskusi kelompok, mas bisa silakan menyampaikan pendapatnya tanpa harus menunggu penunjukan dari kami. Yang penting mas-mas bicara satu persatu sehingga mas-mas dapat terekam dengan jelas dan lengkap. Lalu selanjutnya kita akan membicarakan berbagai hal tentang penggunaan vape pada kalangan remaja. Mungkin saja yang terkadang pembicaraan topik tergantian ya. Nanti buat mas-mas jangan segan-segan untuk menghentikan saya apabila mas-mas ingin menambahkan apa yang telah saya sampaikan atau menambah pendapat saya. Lalu mungkin bisa Fatmullah terserah dimulai. Sama nomornya nanti saya. Nomor HP? Enggak, nomor responding. Perkenalkan, nama saya Ika Kalbi dari Prodi Aquacultur Sikia Uner Banyuwangi. Nomornya tidak urutan satu. Saya yang kedua, perkenalkan nama saya Abdul Ibrahim, saya dari di Kalimantan Sikia Uner. Saya jadi angkatan 21. Saya dari nomor 3, nama saya Rinaldo Exolvianto dari Uner Banyuwangi. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Abdul Ibrahim dari Prodi Aquacultur. Saya koresponden nomor 4. Saya responden nomor 5. Perkenalkan, nama saya Inamul Alfa dari Prodi Aquacultur angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Rizal Surasatria, saya responden nomor 6. Ini saya dari Prodi Aquacultur. Perkenalkan, saya Muhammad Sakim Zaran dari angkatan 2021 Aquacultur. Saya koresponden nomor 7. Perkenalkan, nama saya Nafal Fidausi dari FEB angkatan 20 Prodi Akuntansi. Saya koresponden nomor 7. Silakan. Baik, terima kasih pada mas-mas yang telah menyampaikan perkenalannya. Baik, untuk mungkin sesi FGD-nya akan dimulai ya dengan beberapa pertanyaan. Nanti mas-mas bisa mungkin langsung tantangan ya bila ingin menjawab pertanyaan. Dimulai dari pertanyaan kita. Yaitu, dapatkah saudara menjelaskan
pendapat atau opini terkait masalah rokok listrik atau vape yang kini sedang ramai dipakai oleh remaja. Pendapat. Tinggal nomor 1 lah. Apa masalah ini? Oh, bebas. Ya. Menurut saya pribadi, Vape atau rokok elektrik adalah salah satu penghantar nikotin secara elektrik yang mungkin menjadi solusi bagi perokok berat, sehingga dari perokok yang menggunakan tembakau menjadi rokok elektrik atau yang isinya itu cairan, sehingga menurut saya itu agak tidak berbahaya, sedikit mengurangi masalah yang serius pada tubuh lah. Mungkin hanya itu saja. mungkin Mungkin sedikit menyambung dari sebagai nomor 1, menurut saya vape itu menurut saya lebih aman karena tidak mengandung tar di dalamnya, di mana tar itu dapat menyebabkan flek hitam pada paru-paru. Nah, sementara di liquid atau liquid yang ada di nikotin vape itu tidak ada tar sama sekali. Menurut saya yang lainnya. Mungkin semuanya cukup. Rokok listrik yang kini dipakai remaja. Ya, mungkin menurut saya vape itu sedikit meringankan bagi perokok berat karena penyakit yang di dalam itu lebih ringan. Namun vape itu menurut kedokteran, kalau nggak salah Unif apa ya, itu meneliti vape itu di dalamnya terdapat kandungan listrik yang dapat membahayakan bagi tubuh. Apa penyakit kalau rokok itu paru-paru, kalau vape itu apa itu namanya mengganggu langsung jantung, jadi bisa langsung stroke. Itu saja menurut saya. Mungkin menurut saya rokok elektrik itu bisa menjadi pengganti rokok tembakau. Akan tetapi menurut perokok yang sudah kecanduan tembakau itu kurang lega kalau masih nge-vape itu. Jadi menurut saya vape itu mengangkat pengganti tembakau, tapi dalamnya mengandung bahan kimia dan menyebabkan gangguan pada paru-paru. Menurut saya pribadi, kalau masalah vape sih mungkin bisa menjadi alternatif buat orang yang pengen berhenti merokok. Tapi kalau emang buat yang perokok berat itu terkadang lebih memilih rokok daripada vape, karena kayak sensasi yang dikeluarkan dari vape itu kan kurang. Nah terus kan vape kan kadang ya punya kekurangannya sendiri, ya seperti mungkin kalau perawatannya tidak teratur mungkin bisa konslet atau ada gitu. Kalau menurut saya vape sama berbahayanya dengan rokok. Jadi kalau menurut saya pribadi itu nggak ada yang untung-untungnya kalau kita nge-vape itu, cuma sekedar meluapkan hasrat pengen merokok kita, tapi kita alihkan ke vape dan itu tidak ada untungnya sama sekali. Udah. Menurut saya vape itu sebagai alternatif lain dari yang suka merokok, karena sejatinya konsep vape dengan rokok itu pun juga berbeda kan. Kalau rokok itu yang dibakar tembakau, sedangkan kalau vape itu yang dibakar adalah kapas yang dibasahin oleh liquid tadi. Sedangkan liquid itu tadi kan bahannya itu dari PG dan VG, yaitu berasal dari bahan-bahan organik, dari tebu, dari mineral, dari tumbuh-tumbuhan. Kalau untuk jangka waktu panjangnya sih untuk kesehatan tubuh, saya juga kurang paham, karena juga saya berkonsep baik kita merokok atau nge-vape sama-sama bakal meninggal.
Oke, terima kasih atas opini atau jawabannya dari Mas. Mungkin saya lanjut aja untuk pertanyaan yang kedua. Yaitu menurut saudara, hal apa saja yang menjadi penyebab banyaknya remaja yang memakai rokok listrik atau vape tersebut? Bisa dari saya dulu ya. Menurut saya banyak pemuda yang menggunakan vape dikarenakan vape itu lebih simpel untuk dibawa, tidak menimbulkan kotoran seperti rokok seperti umumnya. Dan yang kedua yaitu memiliki varian rasa yang sangat banyak sehingga sangat digemari oleh pemuda. Mungkin kalau dari saya banyak pemuda yang menggunakan karena tren yang pertama, karena di zaman sekarang itu banyak sekali tren-tren apalagi di TikTok itu yang menggunakan vape ini sebagai bagian rokok. Yang kedua itu ikut-ikutan temannya gitu. Saya koresponden nomor 3 yang berpendapat vape itu kalau bagi pemuda-pemudi pada zaman sekarang milenial itu gengsi. Nah, karena kalau rokok itu mungkin zaman dahulu yang masih pakai kretek dan sekarang pakai vape yang lebih bergaya. Terus sekian dari saya. Baik, menurut saya banyaknya pemuda yang memakai vape saat ini karena yang pertama tren tadi, terus lalu benar kata koresponden nomor 2 itu tipe temennya. Terus menurut saya pribadi sebagai laki-laki kalau tidak merokok itu kurang jantan, mencari jati diri ya. Ini cukup. Saya responden nomor 5, menurut saya vape itu hanyalah sebatas gengsi yang dipakai untuk para remaja yang sekarang dan untuk mengikuti tren. Selanjutnya yaitu kecanduan terhadap Saya responden nomor 6. Sepertinya pendapat saya sama seperti teman-teman lain. Untuk masalah vape mungkin remaja-remaja sekarang kan banyak yang ikut-ikutan ya, gara-gara tren juga, gara-gara temennya ada beli vape terus banyak yang kayak bagus-bagusan vape gitu kan. Terus yang kedua itu kayak mungkin menurut saya ya, kayak daripada merokok mending vape itu kayak rokok kan terlihat kalau dihisap itu berat. Kalau vape kan enteng tapi ada rasanya, terus sensasinya mungkin yang bagi suka vape yang paling lebih milih vape dari tapi kalau saya pribadi lebih milih rokok. Menurut saya itu mungkin karena vape itu di badan lebih tidak bau ya daripada rokok, makanya kebanyakan anak muda itu beralih ke vape karena biar pas pulang itu tidak meninggalkan bau ke orang tuanya. Mungkin yang dilarang orang tuanya untuk merokok bisa beralih ke vape supaya jadi pulang-pulang nggak bau apa-apa gitu. Menurut saya ya sudah. Iya. Kalau dari saya sendiri sih untuk masalah kepraktisan mungkin vape lebih nggak praktis ya daripada rokok, karena kita harus bawa mod, bawa MTA, bawa kapas mungkin dan baterai cadangan. Jadi banyak yang harus dibawa daripada rokok. Sedangkan untuk pemakaian sendiri sih lebih enak vape ya. Mungkin karena vape itu banyak varian rasa dan juga banyak varian nikotinnya. Jadi dari 0 nikotin sampai 30 mg nikotin itu ada semua. Jadi tergantung penggunanya juga bisa milih nikotin banyak atau berat. Sedangkan rokok jarang sih bisa milih-milih nikotin gitu. Mungkin juga ganti rokok yang lain gitu. Dan itu pun rokok kalau dihisap keluarnya kan asap, sedangkan kalau keluarnya itu uap, jadi mungkin bisa langsung terurai di udara daripada asap rokok yang ditimbulkan. Baik, terima kasih atas jawaban. Mungkin saya lanjut aja untuk pertanyaan yang ketiga.
yaitu menurut saudara dampak apa saja yang dapat ditimbulkan jika sering memakai rokok listrik atau vape? Baik, mungkin bisa memberikan pendapat. Ya. Mungkin menurut saya pribadi, karena saya tidak vape, mungkin efeknya sama seperti rokok, yaitu kayak menimbulkan sesak pada jantung, dan mungkin efek lainnya yaitu takut meledak gitu. Hanya itu. Saya dari respon nomor 2, kalau menurut saya respon yang pertama kali itu batuk ya, kalau yang baru pertama kali vape juga lama-kelamaan napas berat kalau berlari. Saya dari koresponden nomor 3, menurut saya penyakit kan dampak itu dapat berdampak paru-paru basah, karena yang dikeluarkan uap dan paru-paru basah itu bisa penyakitnya itu cepat daripada paru-paru kering. Sekian dari saya. Izin bertanya, ini dampaknya mengenai kesehatan apa? Ya, Oh, kesehatan aja. Kalau menurut saya pribadi mungkin bisa paru-paru basah tadi. Mungkin efeknya 11-12 lah sama rokok biasa. Menurut saya nge-vape adalah menyebabkan gangguan. Yang pertama, saya kan sebagai pemula vape menyebabkan sesak napas, pertama juga yang batuk, terus juga menyebabkan gangguan paru-paru. Ya, untuk saya pribadi ya, yang memang bukan nge-vape sih, kayak ngepot. Saya kan sering kalau sandingan sama rokok kan ada pot gitu. Terus selama saya pakai pot, mungkin kalau efek langsung nggak kerasa ya, tapi untuk pemakaian pertama itu mungkin kayak ya emang mungkin batuk pasti. Untuk pemakaian jangka panjangnya saya belum tahu juga, sampai sekarang masih belum. Semoga kedepannya nggak apa-apa. Kalau saya kan bukan memakai vape ya, jadi menurut katanya aja ya, itu bisa membuat paru-paru tidak sehat, terus tidak baik bagi kandungan, bagi janin, kemudian di mulut itu bisa menyebabkan flek kuning kalau nggak salah, saya pernah dengar dari dokter. Terus saya sebagai pengguna behel juga dibilangin sama dokter bisa membuat karetnya ini nyuyut gitu, bukan kena panasnya itu loh, jadi cepat putus nanti. Sudah. Kalau dari saya sih, vape itu bisa menyebabkan kanker lah, tapi bukan kanker penyakit, tapi kantong kering. Karena apa ya, bahan bakar vape ini kan dari liquid, sedangkan liquid itu rata-rata mahal, dari start dari 80.000 ke atas lah liquid untuk vape itu sendiri. Kalau untuk ke tubuh sih, menurut saya pribadi sih lebih enak, lebih dikit lah dampaknya daripada rokok yang saya alami. Karena kalau rokok gampang sering batuk, gampang juga pusing. Tapi kalau vape ini kalau pakai nikotin yang rendah itu jarang pusing. Tapi kalau udah pakai nikotin yang tinggi, yang 15, yang 9 itu bisa pusing, bisa sampai mual, bahkan sampai nggak sadarkan diri. Langsung saja ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika semisal teman Anda ada yang kecanduan rokok listrik atau vape tersebut secara berlebihan, apa yang Anda lakukan? Mungkin kalau saya pribadi, saya mengajaknya untuk olahraga agar waktu untuk meng-vape-nya itu sedikit terkurangi dengan olahraga tersebut. Mungkin kalau dari saya sendiri, menurut saya untuk mengurangi lah, kan tubuh kita kan main terbatas juga dengan nikotin gitu. Mungkin bisa memberi saran kepada teman itu untuk menggunakan permen yang bisa mengurangi
Menurut saya mengajak teman itu untuk lebih baik, untuk mengurangi dan bisa jadi berpindah alih ke rokok karena bisa hemat uangnya. Sekian dari saya. Ya, menurut saya pribadi mungkin saya tidak bisa mengajak teman saya secara berlebihan ya, mungkin hanya memberi solusi untuk lebih mengurangi merokok apa vape itu. Soalnya saya sendiri juga pengguna rokok yang mungkin hanya dibilangi dengan batas wajar aja. Ya, cukup. Untuk saya sendiri menasehatinya agar tidak nge-vape karena vape itu kan mahal dan untuk liquidnya itu pun juga mahal lah. Kan lebih hemat untuk digunakan keperluan yang lain. Boleh diulang nggak pertanyaannya? Ubah. Saya ulang ya. Jika semisal teman Anda ada yang tidak baik secara berlebihan, apa yang saudara lakukan? Mungkin kalau saya misalnya ada teman yang emang nge-vape-nya jelas gitu kan. Untuk ya gak mau apa? Kalau saya melarang langsung sih enggak ya pastinya. Tapi mungkin bakal kayak ngasih tahu minimal dikurangi sedikit, ya, emang buat selingan aja, jangan terlalu sering. Ya sesekali diganti rokok. Ya udah. Kalau saya sih lebih ada teman saya yang kecanduan gitu ya, saya lebih sering memposting story dulu ya tentang kesehatan. Terus kemudian saat dia melihat, weh ini dampak vape, dia kan otomatis akan wah bisa begini ya, ya dengan harapan bisa mengurangi juga. Kalau dari saya sih mending dilanjutkan daripada beralih lagi kembali ke rokok. Tapi kalau untuk di umum ada baiknya untuk sopan santun kita yang nge-vape itu menjauh dari keramaian umum karena uap yang ditimbulkan tuh lebih banyak daripada rokok. Terima kasih untuk pendapatnya. Mungkin akan saya lanjutkan lagi yang berikutnya, yaitu menurut saudara rokok listrik atau vape ini banyak dikonsumsi oleh laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki semua. Jawabannya laki-laki semua. Izin menjawab, Iya, mungkin menurut saya ada banyak sih perempuan, apalagi di kota-kota besar ya. Saya sering melihat kalau ada di klub malam gitu, itu perempuan juga nge-vape tuh. Itu terasa gitu. Saya sering lihat. Ya, untuk saya sendiri ya, untuk masalah laki-laki atau perempuan yang nge-vape itu cuman saya sih banyak ya kayak cewek gitu yang pakai pot, kalungan pot gitu biar yang keren gitu kan. Ya ada yang merokok juga. Jadi ya untuk masalah lebih banyak laki-laki atau perempuan sama aja. Kalau menurut saya ya seperti halnya Mas Fer tadi, di luar sana masih banyak wanita yang sering vape itu karena ya mengikuti teman-teman yang lain lah pastinya. Awalnya yang dia tidak suka, terus kan vape itu mengandung nikotin yang bisa membuat kecanduan, akhirnya dia suka, kemudian temannya minta lagi dan nyebar seperti itu. Nggak hanya laki-laki yang banyak, wanita juga banyak. Kalau perkara banyak laki-laki atau perempuannya sih mungkin kita harus survei semua dulu ya. Tapi kalau dari saya pribadi yang pernah saya temuin memang kebanyakan laki-laki. Mungkin perbandingannya 2:1 mungkin. Terima kasih untuk pendapatnya semua. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana pandangan saudara mengenai rokok listrik atau vape ini? Apakah saudara pro atau kontra? Dan bisa dijelaskan alasannya. Kalau saya pribadi, saya pro karena tadi itu tidak menimbulkan kayak kotoran. Asalkan kita tidak berlebihan, bagi saya tidak masalah.
Kalau saya rekomendasi nomor 2, kalau saya lebih ke rokok elektrik karena kalau dihitung-hitung pengeluaran untuk rokok elektrik dengan rokok biasa lebih mahal rokok biasa. Kalau menurut saya kontra karena kalau vape tidak bisa saling berbagi, kurangnya solidaritas antar teman. Itu aja menurut saya. Ya mungkin kalau saya kontra juga karena menurut saya pribadi rokok kretek itu lebih alami daripada vape. Menurut saya pribadi kalau vape itu masih ada kandungan kimia yang lainnya sih. Saya berpihak ke pro saya karena vape digunakan dari bahan kualitas alat yang baik dan yang di dalamnya mungkin tidak ada narkotika dan tidak digunakan secara berlebihan. Menurut pribadi saya itu untuk pro kontra sih saya agak kurang bisa milih, tapi kalau emang dipaksa milih ini saya milih pro. Karena kan saya kalau di rumah kan emang biasanya tidak boleh merokok ya, nah, di rumah saya mengganti pakai pot, nah itu jadi di kamar itu biar tidak bau gitu kan. Terus untuk penggunaan vape sih kayak mungkin kalau dibahas secara kandungan saya kurang paham di kandungan kan. Tapi kalau menurut saya itu vape itu kayak bahannya itu kan bukan dari asap, jadi keluarnya jadi kayak tidak terlalu ngaruh di paru-paru. Kalau menurut saya sih itu lebih ke banyak kontranya karena tidak baik bagi kesehatan, terus tidak baik bagi semuanya lah, bagi lingkungan kita juga tidak baik karena barangkali ada yang tidak merokok atau tidak vape itu bisa berbahaya bagi kesehatan mereka. Kalau dari saya sih setiap barang itu kan pasti ada pro dan kontranya masing-masing ya. Tapi untuk kasus vape ini karena saya juga nge-vape, jadi saya pilih pro. Karena sih yang pertama saya lihat dari dampak ke lingkungan sih. Kalau menurut saya uap daripada asap itu lebih amat uap buat lingkungan. Menurut saya begitu. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin saya lanjutkan ya untuk pertanyaan nomor 7. Menurut saudara, apakah rokok listrik atau vape ini mengganggu kesehatan? Jika iya, seberapa besar peluang terjadinya penyakit atau efek samping dari rokok listrik atau vape? Menurut saya pribadi, apabila vape itu digunakan secara berlebihan, tentunya akan berbahaya. Dikarenakan tadi, uapnya itu bisa menjadikan paru-paru basah. Bila berlebihan kan ya bahaya. Berapa besar peluangnya? Mungkin 9 dari 10 kalau berlebihan. Kalau dari saya sendiri, kalau untuk saya sendiri itu tidak terlalu besar ya. Karena yang kembali dari rokok itu kan membuat kita lebih ke paru-paru kering sih, gitu itu. Untuk peluangnya berapa? Untuk peluangnya mungkin 40%. Kalau menurut saya peluangnya itu 50% karena vape aktif sama vape pasif ya sama-sama menghirup udara, menghirup uap yang dapat dampak penyakit. Sekian dari saya. Mungkin menurut saya berdampak juga bagi kesehatan. Untuk peluangnya sendiri mungkin lebih dari 50%. Menurut saya dampaknya itu mengganggu lingkungan karena uapnya itu terlalu banyak. Persentasinya itu 60 ke atas. Menurut saya sendiri sih kalau masalah dampak vape itu ya mungkin agak sedikit berbahaya rokok menurut saya daripada vape. Karena kan dikarenakan kan untuk vape sendiri kan memang
dirancang buat untuk mengganti rokok. Nah, itu untuk presentasinya sih mungkin 50%, 60% ke bawah. Kalau menurut saya itu sangat berbahaya ya bagi kesehatan, karena sudah banyak di jurnal-jurnal ataupun di media yang memberitakan bahwa banyak orang yang jatuh sakit karena vape tersebut, dari penyakit paru-paru, penyakit keuangan, dan lain-lain. Untuk presentasinya mungkin aslinya 100%, tapi mungkin banyak yang belum menerima aja dampaknya, mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Kalau dari saya sendiri sih antara rokok dan vape itu memang lebih bahaya rokok untuk jangka pendeknya. Misal saya sehabis rokok itu bisa batuk-batuk, terus napas bau, terus juga pusing. Tapi kalau untuk vape, karena di vape itu banyak varian nikotinnya, jadi kalau misal saya nggak pengen pusing, nggak pengen batuk-batuk, saya bisa milih nikotin yang lebih rendah. Tapi kalau misal saya lagi pengen pusingnya, lagi pengen cari TH-nya atau nyegraknya, saya pilih nikotin tinggi. Maka dari itu saya lebih pilih vape daripada rokok, karena vape itu banyak variannya sih, bisa pilih tergantung selera kita masing-masing. Kalau untuk persentasenya sih, setahu saya nggak ada orang yang meninggal gara-gara rokok, tapi mungkin meninggalnya gara-gara sakit jantung atau kanker, itu juga dari rokok juga, tapi bisa juga dari faktor lain, entah usia, entah kebiasaan atau segala macam. Berapa persen? Persentasenya sih 40% mungkin ya. Baik, terima kasih atas pendapat atau jawaban-jawaban dari pertanyaan nomor 7 ini. Mungkin saya lanjutkan aja di nomor 8, yaitu menurut saudara bagaimana cara menghindari rokok listrik atau vape yang akhir-akhir ini kian merajalela di kalangan remaja? Mungkin dari saya dulu, mungkin kita lebih sering lagi untuk melihat info mengenai vape itu, apa bahayanya, apa efek sampingnya. Dan yang kedua, yang paling mudah yaitu berolahraga, sehingga tidak ada waktu untuk merokok ataupun vape. Kalau dari saya sendiri, untuk menghindari ini lebih banyak menyibukkan diri sih. Kayak karena kita nge-vape atau merokok itu kan di selang waktu ya, mungkin lebih bisa menyibukkan diri kembali. Contohnya Seperti yang lebih produktivitas sih, kayak lebih kayak melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat seperti mengerjakan tugas atau apa. Menurut saya dari koresponden nomor 3 itu mencari circle baru atau lingkungan yang baru, karena lingkungan yang baik akan berdampak yang baik. Itu saja dari saya. Ya, mungkin dari saya lebih banyak berkegiatan seperti berolahraga, lalu doktrin diri sendiri itu juga perlu, karena kita bisa berhenti merokok dari diri kita sendiri, lalu memilih lingkungan yang sehat juga, karena lingkungan sekitar kita itu secara tidak langsung sangat berdampak bagi kehidupan kita. Terima kasih. Saya lebih baik menjauh dari lingkungan yang memakai vape, karena dari situ kita bisa kecanduan terhadap vape. Misalnya bisa menentukan diri dengan adanya kegiatan yang lain-lain seperti olahraga, mengerjakan tugas, melaprak, tidur dan lain-lain. terima kasih. Kalau dari saya sih mungkin jawaban saya sama ya, untuk dengan jawaban teman-teman yang lain. Lingkungan itu penting sih buat emang menjaga diri kita. Dikatakan kan misal kita mempunyai lingkungan yang teman-teman banyak yang merokok, banyak yang vape, itu otomatis kayak bakal ketarik ke lingkungan itu. Paling lebih pintar-pintar milih lingkungan itu. Kalau menurut saya sih lebih dari
lebih ke meminta tolong teman untuk mengingatkan kita ya. Jadi semisal kita sedang merokok atau vape gitu, diingatkan, minta tolong mereka untuk mengingatkan kita gitu. Kemudian banyak melakukan nazar kepada teman kita, kalau aku merokok atau vape saya akan ngasih kamu ini, supaya kita ada pukulan gitu atau motivasi supaya kita tidak merokok atau vape tersebut. Kalau dari aku sih jelas yang pertama lebih mendekatkan diri aja lah pada Allah, karena kan kehidupan juga nggak ada yang tahu, siapa tahu kita gara-gara rokok, gara-gara vape kita bisa meninggal, dan walaupun kita meninggal gara-gara vape kita juga harus lebih siap lah buat menghadapi itu. Mungkin dimulai dari pertanyaan yang terakhir ya. Berikan closing statement untuk remaja saat ini agar menjaga kesehatan dengan baik dan benar menurut Tuhan. Mungkin bisa dimulai dari nomor 1. Ya, jauhilah rokokmu, dekatilah mbak-mbak kesehatan masyarakat. Ya Allah. Closing statement dari saya itu ini kecanduan juga. Terutamanya kayak lebih lebih mendekatkan diri kepada orang tua gitu kan, karena orang tua juga tahu kan kayak apa yang baik apa yang tidak untuk kita. Mungkin jika kita kecanduan merokok, mungkin orang tua bisa mengingatkan kita kembali untuk jangan terlalu banyak merokok, karena motivasi daripada kita kan adalah dari orang tua. Closing statement dari saya, ingat hidup cuma satu kali. Hindari. Statement dari saya, ingat hidup cuma satu kali. Hindari dan jauhi merokok elektrik karena dapat menyebabkan gangguan kehamilan, kematian. Sekian dari saya, terima kasih. Ya mungkin closing statement dari saya, jauhilah merokok karena merokok itu bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebagai artian itu bisa mendekatkan diri kita kepada kematian. Terima kasih. Ini selanjutnya itu. Menurut saya closing statement saya, jauhilah nge-vape ataupun merokok, dan perbanyaklah olahraga dan sehat dan nge-vape itu mengganggu paru-paru kita sehingga mengganggu badan kita ya. Ya, closing statement dari saya mungkin lebih bisa dikurangi lagi merokok atau nge-vape-nya dengan mungkin kalau merokok sama nge-vape-nya itu jangan langsung berhenti, namun agak dikurangi beberapa tahap gitu kan, biar tidak terkena gejala-gejala yang tidak diinginkan. Oke, kalau closing statement dari saya, masih lebih banyak hal yang positif daripada nge-vape, seperti bergabung organisasi ataupun mengikuti pengajian agama. Kita harus selalu mengingat bahwa vape itu banyak mudaratnya. Selain banyak yang tidak suka, ibu-ibu biasanya melihat itu, wih hari ini nge-vape pasti ada elek. Pasti kan pemandangan ibu-ibu pada orang yang nge-vape itu kebanyakan seperti itu. Makanya karena itu mending kita uang untuk vape kita alihkan buat yang lain. Kalau menurut saya sih menjadikan vape itu sebuah selingan, bukan kebiasaan. Kamu boleh menjauhi vape-mu, tapi kamu jangan menjauhi Tuhanmu. Karena hidup itu cuma sementara, bukan selamanya. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari sesi diskusi FGD pada sore hari ini. Mungkin terima kasih ya buat Mas yang telah meluangkan waktunya untuk kita wawancarai. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke.